Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Adhar dalam program Dialog Publik pada saat ini. Dan pada Dialog Publik pada saat ini kita mengambil tema negara dan agama. Para pendengar maupun para netizen yang mendengarkan maupun menyaksikan Dialog Publik pada saat ini, kita akan berbincang-bincang langsung dengan salah seorang narasumber yang cukup menghiasi di berbagai media, baik itu televisi maupun berbagai media cetak maupun media online. Dan terima kasih Pak Agung Mojin yang biasa disapa Bang Amos oleh kita semua. Bang Amos juga dikenal salah satu politisi yang namanya menghiasi di berbagai media dan dikenal juga sebagai salah seorang loyalis Pak Amin Rais. Namun kita tidak membicarakan soal tentang loyalismenya Bang Amos terhadap Amin Rais, tetapi kita akan membedah tentang bagaimana negara dan agama ini. Para pendengar dan para netizen yang mendengarkan maupun menyaksikan Dialog Publik pada saat ini, di alam demokrasi, bahkan sejak dicetuskannya reformasi di Republik ini, ternyata banyak terjadi polemik antara persoalan antara negara dan agama. Apakah ini negara itu harus ada agamanya atau bagaimana gitu. Tetapi dalam Undang-Undang Dasar 45 memang disebutkan dalam pasal 29, disebutkan negara menjamin rakyat untuk memeluk agama masing-masing. Nah, kita tanyakan langsung kepada Bang Amos, seberapa penting atau bagaimana ini antara hubungan negara dan agama itu sendiri, Bang Amos? Ya, terima kasih Mas Idar untuk diskusi malam hari ini. Ya, diskusi malam hari ini judulnya menarik, adalah negara dan agama. Sebenarnya ini ya, diskusi ini adalah diskusi serius. Ya. Karena temanya tema serius. Jadi kalau di UI ini bisa 1 semester. Oh iya, dan biasanya dibuat menjadi sebuah skripsi oleh pasca sarjana gitu. Bisa menjadi sebuah sebuah tesis ini. Iya. Tapi yang pasti gini ya, saya mungkin mengapa ini penting? Karena kita bisa lihat saat ini di mana-mana ya, orang selalu membicarakan antara negara dan agama. Sebelum saya mulai, saya kira begini, saya ingin memulainya itu dari sejarah ya, sejarah. Sebenarnya gini, agama dan negara ini ada cerita panjangnya ini, Mas Idar. Adhar itu. Mas Adhar ya, ada cerita panjangnya. Cerita panjangnya tapi saya ringkas-ringkas saja agar ini tidak terlalu serius juga. Jadi di Eropa itu zaman dulu, bahwa agama dalam hal ini gereja itu sangat dominan sekali keterlibatannya di dalam negara, sehingga negara itu betul-betul di bawah pengaruh, di bawah dominasi gereja. Itu yang terjadi di Eropa ketika itu, sehingga orang siapapun dia yang berbeda pandangannya dengan gereja, maka sudah dipastikan dia mendapatkan hukuman, bahkan dibunuh. Dan itu sejarah, terlalu banyak nama-nama yang kalau kita sebutkan ketika itu. Nah, oleh masyarakat itu mereka menyebut atau kelompok ilmuwan menyebut zaman itu adalah zaman kegelapan di Eropa. Nah, berjalannya waktu, ketidaknyamanan ini kemudian menimbulkan reaksi publik. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang
kemudian targetnya adalah bagaimana memisahkan agama dan negara. Dan ternyata itu berhasil. Nah, pada saat itulah negara dibatasi, gereja tidak boleh lagi bercampur atau mencampuri urusan negara. Nah, di dalam ilmu pengetahuan berbagai literatur itu menyebut adalah zaman pencerahan atau Renaissance. Nah, pada zaman pencerahan itu secara tegas bahwa negara dan agama harus dipisahkan. Jadi negara betul-betul berdiri sendiri, gereja tidak bisa ikut campur. Nah, itulah yang disebut oleh masyarakat kita adalah sekuler, kelompok sekuler. Jadi negara dan agama betul-betul dua entitas yang tidak bisa atau tidak saling mempengaruhi. Itu ketika itu. Nah, apa yang terjadi akibatnya? Betul-betul urusan agama itu menjadi urusan individual. Jadi urusan personal. Urusan personal. Nah, konsekuensi yang terjadi adalah bahwa Anda mau apapun di ruang publik itu adalah hak asasi manusia. Itu adalah sebagai kebebasan individual. Anda mau berbuat asusila pun negara tidak agama atau gereja tidak bisa ikut campur. Karena negara menjamin kebebasan individual itu. Nah, itu di Eropa. Itu di Eropa. Terjadilah kemerosotan moralitas yang terjadi di Eropa ketika itu. Dan mungkin kita bisa lihat hari ini di sana itu gereja itu mohon maaf menjadi tempat wisata dan itu cuma datang ke situ dan foto-foto dan selfie. Kalaupun ada yang sembahyang itu tidak terlalu banyak, tidak banyak yang sembahyang. Bahkan saya pernah di salah satu negara di Eropa itu, ketika saya menunggu kok ini saya tinggal tidak jauh dari sebuah gereja itu, kemudian kok ini lonceng gerejanya tidak pernah bunyi gitu. Jadi saya bertanya, kenapa kok tidak pernah dibuka gereja ini? Oh, sudah lama ditutup gereja ini. Nah, Anda bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia itu tidak mungkin terjadi karena memang secara jelas agama dan negara itu duduk berdampingan kira-kira gitu. Ada hubungan antara negara. Iya. Tetapi begini, di negara kita di Indonesia ini adalah politik itu ada politik Islam yang terbagi atas dua. Yang pertama mungkin yang menganut tentang harus pada Islamnya gitu. Ada juga yang pada nasionalis gitu. Nah, bagaimana konsep itu bisa diterapkan sebaiknya seperti apa? Tetapi ini memang antara agama ini ada korelasinya, ada hubungannya, gitu. Serius banget. Gawat. Nah, saya sih gawat jawabnya nih, gawat. Jadi gini, saya kira begini. Sebelum saya menjawab itu, Mas Idar, saya ingin menceritakan ada sisi lain. Ternyata perkembangan di Eropa itu namanya teologi Barat. Nah, teologi Barat itu kemudian mendapatkan kritik yang keras dari pastor yang ada di Amerika Latin. Mereka melihat bahwa ternyata agama tidak lagi menjadi sebuah entitas atau sebuah entitas di mana nilai-nilainya itu menjadi tepatnya bahwa agama itu mestinya mempunyai kewajiban sosial atau tanggung jawab sosial. Jadi agama bukan hanya urusan personal tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, tokohnya di Amerika Latin itu mungkin saya bisa sebut namanya Gustav Guterres. Itu seorang pastor besar yang ada di sana yang kemudian memperkenalkan sebuah teologi baru, namanya teologi pembebasan. Nah, teologi pembebasan ini adalah sebuah aliran pemikiran yang ada dari Amerika Latin melakukan kritik terhadap teologi Barat itu. Nah, dan ini tumbuh berkembang. Mereka hadir tidak karena mereka melihat bahwa teologi Barat itu semakin hari semakin kesini bukan hanya
runtuhnya moralitas, tetapi telah terjadi penghisapan terhadap orang-orang yang miskin itu. Ya, artinya kemiskinan yang terjadi di Eropa atau di negara-negara itu adalah sebuah keadaan yang memang terstruktur, yang akhirnya orang tidak bisa melakukan apa. Nah, kritik itulah kemudian mereka membangun atau ada aliran pemikiran lain di Amerika Latin, bahwa ternyata agama itu ada yang namanya punya kewajiban tanggung jawab sosial. Nah, untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang dari kemiskinan, membebaskan orang dari penindasan, membebaskan orang dari kekerasan politik, dan membebaskan orang. Nah, itu berkembang. Nah, ternyata pemikiran itu banyak pengikutnya. Mengapa banyak pengikutnya? Karena terjadinya intimidasi, kekerasan, ketidakadilan ekonomi di Amerika Latin itu mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang sependapat dengan teori pembebasan itu. Nah, teori pembebasan yang diperkenalkan oleh Pastor Guterres itu, sehingga terjadilah dua kutub yang berhadapan antara kelompok gereja atau kelompok agama dengan negara. Nah, sehingga kelompok-kelompok yang bertentangan dengan negara itu kemudian oleh negara mereka dianggap ekstremis. Nah, kebetulan saat itu adalah kelompok yang disebut ekstremis itu adalah kelompok Katolik. Mereka disebut Marxis, mereka disebut komunis dan lain-lain, karena dianggap mengganggu stabilitas politik negara. Nah, itu yang terjadi di Barat. Nah, di Indonesia. Nah, sekarang saya korelasinya. Saya teringat dengan sebuah artinya begini, sebelum dijelaskan tentang korelasi, apakah yang di Barat seperti itu diadopsi oleh bangsa Indonesia gitu? Oke. Iya. Saya menjawabnya begini. Apakah di Indonesia itu telah terjadi pemisahan agama dan negara sedemikian ekstrim yang seperti yang terjadi di Eropa? Ya, di Eropa gitu. Teologi Eropa. Saya mengatakan begini. Saya belum mengatakan iya atau tidak. Nah, di Indonesia itu sebelum Indonesia merdeka, banyak tokoh kita yang belajar di Eropa. Salah satunya atau beberapa nama bisa saya sebut, yaitu Bung Karno. Kemudian ada di sana ada Syahrir, ada tokoh-tokoh nasional kita, dan mereka ini adalah para intelektual yang dikirim ke Belanda. Ada politik etis yang dilakukan oleh kerajaan Belanda, di mana orang-orang pribumi waktu itu diberi kesempatan untuk belajar. Nah, ketika mereka belajar di sana itu mereka tercerahkan dan mereka dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran politik Barat ketika itu. Nah, jadi orang yang pernah sekolah di Barat itu banyak dipengaruhi aliran pemikiran politik Barat. Ketika mereka datang ke Indonesia dan mereka berkumpul, mereka ingin melakukan pembebasan atau kemerdekaan di negeri ini. Nah, pemikiran politik yang ada di sana masuklah ke Indonesia. Itu di satu sisi. Di sisi lain, bahwa ternyata di Indonesia juga ada tokoh-tokoh pemikir yang dipengaruhi oleh aliran pemikiran Islam. Di situ ada namanya Cokro Aminoto, kemudian di sana ada saya sebut lagi siapa yang paling ini ya, siapa namanya Kasman Singodimedjo dan banyak tokoh lain ya, tokoh NU, tokoh Islam, kemudian ada tokoh NU ya dari ini. Nah, aliran pemikiran Islam dan aliran pemikiran Barat ini bertemulah di Indonesia dalam dua kutub ini. Kedua pemikiran ini terlibat sebuah tarik menarik dan perdebatan di kedua aliran politik ini. Itu menarik sekali. Kalau kita bisa membaca buku sidang konstituante itu sangat mencerahkan bagaimana hebatnya kedua aliran pemikiran ini. Nah, pemikiran inilah kemudian mereka rumuskan dan mereka berkompromi agar Indonesia ini utuh. Mereka tuangkan menjadi sebuah landasan negara yang disebut Pancasila itu. Nah, jadi Pancasila itu adalah rujukan pemikiran
aliran Barat maupun aliran Islam, dan mereka bersepakat membentuk negara dengan falsafah Pancasila. Jadi menurut saya Pancasila di negeri ini adalah final. Pancasila di negeri ini final karena menjadi milik bangsa Indonesia dari seluruh aliran pemikiran yang ada di Indonesia. Bukankah ada juga dalam sejarah sekitar tahun 1950-an ya gitu, bahwa terpecah dua antara Islam dan nasionalis gitu. Kalau nggak salah begitu Bang Amos, bahwa ternyata ada pemikiran politik Islam yang radikal katakanlah, ingin menginginkan bahwa negara harus Islam karena ada kekhawatiran, ada kecurigaan terhadap negara itu sendiri, jangan sampai akan dibawa kemana haluan negara ini gitu. Iya ini pertanyaan yang sering kita dengar. Wah, ini kalau misalnya yang berkuasa Islam, negara akan menjadi negara Islam. Malam ini saya pastikan, saya jamin Indonesia tidak akan pernah menjadi negara Islam. Indonesia adalah negara Pancasila. Itu saya pastikan, Indonesia adalah negara Pancasila. Tidak akan menjadi negara Islam. Nah, informasi atau stigma, saya menyebut stigma politik yang sengaja dikembangkan oleh beberapa tentang saya menyebut bahwa memang begini loh. Sejak dulu sebelum reformasi atau sejak awal memang pertikaian politik antara dua kelompok itu selalu tumbuh, dan menurut saya loh, itu hal yang biasa dalam sebuah proses demokrasi. Bagaimana meyakinkan publik dengan pikiran-pikirannya agar publik percaya bahwa memang aliran pemikiran ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh bangsa ini. Jadi saya kira kalaupun ada yang mengatakan kalau Islam gini, itu stigma politik yang memang tidak sehat menurut saya. Jadi sebaiknya negara tetap ada juga agamanya di dalamnya supaya ini terkontrol baik gitu maksudnya. Jadi gini, kalau itu sudah clear sudah clear. Pertama, di dalam Pancasila, di sila pertama itu jelas bahwa negara yang berketuhanan, artinya ada Tuhan, ada agama di dalam negara, itu udah jelas. Kemudian tadi bahwa negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama dan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi saya kira itu sudah clear gitu. Jadi Pancasila itu sudah selesai menjadi landasan negara kita. Nah, namun di tengah jalan biasanya Pancasila ini sangat diwarnai oleh siapa yang berkuasa. Jadi Pancasila ini waktu Pak Bung Karno berkuasa ya diwarnai oleh Bung Karno. Pancasila ini maksudnya diwarnai bagaimana itu? Interpretasinya. Diwarnai oleh kepemimpinan presiden itu. Kemudian kita lihat juga ketika Pancasila di bawah Pak Harto, ya Pancasila diterjemahkan seperti itu. Kemudian sekarang kita bisa lihat ya hari ini bahwa rezim saat ini juga mengatakan bahwa yang Pancasila itu adalah dia. Pancasila adalah saya. Yang di luar saya bukan Pancasila. Ini kan juga sebuah stigma yang menurut saya ini tidak sehat. Padahal Pancasila itu adalah kesepakatan kita bersama. Jadi tidak ada orang bisa mengatakan bahwa Anda Pancasila atau saya Pancasila, Anda bukan Pancasila. No. Pancasila itu adalah kesepakatan kita bersama di dalam membangun negeri ini. Sebenarnya yang menjadi perbedaan bukan perbedaan, yang menjadi pekerjaan besar kita adalah bagaimana agama agar dirasakan manfaatnya oleh bangsa ini atau oleh rakyatnya atau oleh seluruh pengikut agama-agama itu, misalnya katakanlah agama Kristiani, agama Islam, bahwa apa yang mereka baca atau yang mereka yakini bahwa beragama atau bertuhan itu tidak cukup hanya kita berhubungan dengan Tuhan semata saja, tetapi ada kewajiban sosial di mana bahwa orang yang beragama itu juga harus punya tanggung jawab terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang melarat dan ini. Nah, karena apa? Dalam perspektif agama Islam yang saya yakini bahwa kemiskinan, kemelaratan ataupun ketidakadilan itu bukan karena hukuman Tuhan kepada orang Islam atau hukuman Tuhan kepada orang
Katolik yang berada di Amerika Latin, bukan. Tetapi karena memang ada struktur negara yang kemudian mereka menjadi miskin. Nah, inilah gunanya yuk kita beragama itu tidak hanya sekedar untuk tanggung jawab kita kepada Tuhan, tetapi juga tanggung jawab kita kepada lingkungan sosial kita. Nah, Pak Amin Rais itu memperkenalkan waktu reformasi bahwa ada yang namanya dengan tauhid sosial. Jadi tauhid sosial itu tidak hanya artinya ada plusnya, selain kita kepada Allah, tapi kita juga kepada kehidupan masyarakat sekitar kita, agar agama, orang yang beragama itu atau orang yang bertuhan itu, dia juga memikirkan lingkungan dia yang miskin, yang melarat dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang namanya tauhid sosial. Jadi agama tidak hanya urusan pribadi kita dengan Tuhan, tetapi agama juga memerintahkan kita untuk memelihara lingkungan kita sebaik mungkin. Ya, saya lebih kerucutkan sedikit lagi, saya lebih spesifikkan lagi, Bang Amos. Bang Amos bersama Pak Amin Rais saat ini telah mendeklarasikan atau ya membentuk sebuah partai baru yang disebut dengan Partai Umat gitu. Umat rahmatan lil alamin, katakanlah gitu. Asasnya Islam rahmatan lil alamin. Nah, Bang Amos katakan tadi bahwa ini di negara inilah negara asasnya Pancasila. Kenapa Partai Umat ini mengambil asasnya Islam, bukan asasnya Pancasila saja gitu. Nah, sementara apakah dengan menggunakan asas Islam menginginkan bahwa Partai Umat inilah partai identitas gitu? Bagaimana? Partai Umat itu landasan ideologinya adalah Pancasila. Wah, landasan Pancasila. Oke. Ya. Tetapi kita mengelola partai itu, kita berasaskan Islam rahmatan lil alamin. Apakah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin? Adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran yang memerintahkan kepada kita bahwa Islam ini membawa rahmat untuk seluruh umat. Yang dimaksud umat itu bahkan lebih luas, tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat, bahkan termasuk hewan dan tumbuhan pun harus kita rawat di dalam konteks apa yang disebut dengan Islam. Sehingga kita mengatakan bahwa Islam rahmatan lil alamin itu tidak mengenal yang namanya diskriminasi suku, agama dan ras. Sama sekali tidak. Nah, yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin itu adalah rahmat untuk semua alam. Baik gitu. Ya. Jadi bukan tidak bermaksud bahwa ini hanya adalah politik identitas supaya umat Islam berbondong-bondong akan mendukung Partai Umat ini gitu. Bang Amos, dulu Pak Amin Rais sebagai pendiri Partai Amanat Nasional, dan meskipun Bang Amos sering protes nggak usah lagi bicara tentang Partai Amanat Nasional, tetapi kalau kita tarik sejarah, tiba-tiba mendirikan Partai Umat. Nah, dulu kalau PAN masih asasnya Pancasila, kemudian ini ada asasnya juga, sudah Partai Umat sudah asasnya Islam gitu. Nah, kenapa antara partai yang dulu yang dibentuk oleh Pak Amin Rais kemudian Partai Umat ini sangat berbeda? Apakah ada ingin menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dulu, atau ingin mendapatkan sebuah atau simpati bagi para Islam yang lainnya yang lebih banyak menyuarakan tentang negara Islam ini gitu? Saya luruskan dulu, saya luruskan dulu begini. Kalau ada yang berteriak tentang negara Islam, memperjuangkan negara Islam, itu saya kira kecil sekali jumlahnya. Yang berteriak tentang negara ini harus menjadi negara Islam, itu jumlahnya kecil. Artinya minimal kecil sekali, kecil sekali. Dan saya kira secara politik itu dukungannya tidak signifikan, tidak signifikan. Justru yang harus kita yang kita harus
kembangkan bersama bagaimana nilai-nilai yang dalam Al-Quran itu menjadi etalase politik Partai Umat. Jadi Partai Umat itu dengan landasan Islam rahmatan lil alamin tadi, dia justru harus menampilkan ini loh Islam yang apa ya? Islam yang idealnya itu seperti ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan seperti tadi, saya kira itu juga tidak terlalu besar jumlahnya ya. Lalu apakah Pak Amin itu membuat partai Islam ini karena pengalaman? Saya kira jawaban saya sama. Pengalaman masa lalu itu ternyata Pak Amin dan kami kawan-kawan atau orang-orang yang berada di sekitar Pak Amin ingin melakukan pembaruan atau ingin melakukan koreksi terhadap apa yang menjadi pilihan kita waktu itu dan kini kita sempurnakan. Jadi yang lama itu ya kita belajar dari pengalaman yang lama, dan insya Allah dengan Partai Umat ini kita lebih menata partai kita ke depan ini menjadi lebih baik daripada partai yang lama itu. Ya, dan sepertinya kemarin juga bahwa partai di mana-mana atau orang sering kita dengar bahwa ini terbentuknya sebuah partai baru. Seperti saya katakan dalam dialog beberapa waktu lalu dengan Bang Amos, bahwa ini sebuah kekecewaan, ada kekecewaan tersendiri sehingga ini membentuk Partai Umat. Gitu. Kemudian Partai Umat juga ingin menggandeng orang-orang yang lain yang mungkin tidak terakomodir di partai itu sendiri, sehingga menjadi sebuah kekuatan besar selain orang-orang PAN itu sendiri ingin bergabung bersama dengan Partai Umat, dan kemudian juga yang lain-lain yang tidak berafiliasi di partai itu akan ditarik bersama dengan Partai Umat itu sendiri. Begini, orang partai itu adalah orang-orang yang punya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersikap. Mereka bukan orang-orang yang mampu atau orang yang bisa kita mobilisir untuk mengikuti kita. Tidak, partai tidak seperti itu. Nah, orang-orang partai yang bebas, merdeka, berpikiran lain-lain ini, mereka juga punya rasionalitas dan mereka punya hati, mereka punya pikiran, mungkin lebih tinggi lagi mereka punya iman. Ketika mereka membandingkan dua pilihan partai ini yang katakanlah yang punya cerita masa lalu, saya kira mereka akan melihat ternyata partai yang dibuat oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan ini lebih memberikan kenyamanan hati, kemudian mereka tahu agendanya apa, dan mereka tahu bagaimana harus bersikap ketika kita menjadikan Islam sebagai rahmat, kemudian dengan slogan yang jelas dan tegas, lugas, bahwa Partai Umat melawan kezaliman, kemudian menegakkan keadilan. Nah, sikap yang tegas ini sesungguhnya menjadi harapan baru buat orang-orang yang selama ini kehilangan harapan kepada partai. Dan saya lagi mengatakan berulang kali bahwa Partai Umat ini bukan karena kekecewaan kepada partai lama. Partai Umat ini menjawab dan melihat kondisi sosial ekonomi saat ini yang terjadi, adanya kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kemudian tumpulnya hukum untuk yang atas, hukum hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Partai Umat hadir, Partai Umat lahir bersama mereka untuk bisa memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Para pendengar maupun para netizen yang mendengarkan atau yang menyaksikan dialog publik bersama Bang Amos, panggilan akrab Agung Mojin, pada saat ini sangat mencerahkan kita semua
dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah referensi bagi kita untuk selalu berpikir yang positif untuk demi bangsa dan negara ini. Tentu saja para pendengar maupun para netizen yang mendengarkan maupun menyaksikan dialog ini ada harapan baru dengan terbentuknya Partai Umat ini. Namun sebelum kita tutup dialog publik pada saat ini, saya meminta kepada Bang Amos untuk memberikan mungkin ada closing statement untuk bisa disampaikan kepada publik, pada masyarakat kita. Silakan, Bang. Karena judulnya adalah agama dan negara, saya ingin mengatakan bahwa stop mempertentangkan agama dan negara. Agama atau negara adalah dua entitas yang tidak bisa kita pisahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan atau dinyatakan dikatakan oleh Pak Adhar mengenai landasan kita, jelas betul bahwa Partai Umat ini menjadi sebuah alat perjuangan kita sebagai wadah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian hal lain juga bahwa berpartai itu sebagai tanggung jawab sosial kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ya. Para pendengar maupun para netizen yang mendengarkan maupun menyaksikan program dialog publik saat ini, saya ucapkan terima kasih terutama Pak Bang Amos sebagai narasumber dalam program dialog publik pada saat ini, dan para pendengar maupun para netizen, terima kasih atas seluruh atensinya. Insya Allah kita akan ketemu pada lain waktu, ruang, dan waktu yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karisma.